Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Salam kenal dari saya, Keinaji Haifa Azani, siswi kelas 4 dari SDN Sungai Nyai 10, Banjarmasin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Gunung Batu Bangka. Kisah ini referensi dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Nah, teman-teman, selamat mendengarkan ya. Tersebutlah di sebuah desa, hidup seorang anak laki-laki bersama ibunya. Mereka hidup miskin. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari, anak laki-laki tersebut mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Anak laki-laki tersebut bernama Andung Kuswara. Seperti biasa, Andung pergi mencari kayu bakar di hutan. Dan saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Tolong! Tolong! Andung segera mencari arah suara tersebut. Ternyata ada seorang kakek yang kakinya terjepit pohon. Andung segera menolong kakek tersebut. Wahai cucuku, terimalah benda ini sebagai ucapan terima kasih. Semoga membawa keberuntungan bagimu. Kakek tersebut menyerahkan sebuah kayu. Andung memutuskan untuk pergi merantau agar bisa merubah nasibnya lebih baik lagi. Sekian lama Andung pergi merantau. Ia pun tiba di sebuah desa yang penduduknya terserang penyakit kulit. Andung pun memberanikan diri untuk mencoba mengobati salah satu penduduk. Alhasil, oi warga desa, oi warga desa, oi warga desa, lihat kulitku, penyakitnya sudah menghilang. Disembuhkan seorang pemuda yang bernama Andung Kuswara. Berita keberhasilan Andung menyembuhkan penduduk desa tersebut sampai ke kerajaan Basiang. Kerajaan Basiang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja Basiang memerintahkan pengawalnya untuk mencari Andung. Andung Kuswara dibawa menghadap raja. Raja Basiang berkata, "Wahai pemuda, saya ingin Anda mengobati putri saya yang sudah 2 minggu tidak sadarkan diri. Dan semua tabib di negeri ini tidak ada yang mampu menyembuhkannya." Andung Kuswara menjawab, "Tuan Baginda Raja yang hamba hormati, jika nanti hamba gagal mengobati Tuan Putri, hamba mohon ampun Tuan Baginda Raja." Andung dipersilahkan mengobati Tuan Putri. Dan Andung meminta untuk disediakan mangkok kecil yang berisi air. "Semoga saja saya bisa mengobati Tuan Putri,"
Dengan memohon kepada Ilahi, saya berdoa untuk Tuan Putri. Semoga sehat kembali sehingga Raja senang hati. Tidak berapa lama kemudian, Tuan Putri membuka matanya dan sadar kembali. Raja Basyang sangat senang sekali. Sebagai hadiah, Andung dinikahkan dengan putrinya. Pada suatu waktu, Tuan Putri mempunyai keinginan. Ingin sekali memakan buah kesturi. Andung bersama beberapa pengawal berangkat menuju Pulau Kalimantan. Tibalah Andung Kuswara di Pulau Kalimantan. Dan ada sebatang pohon kesturi yang berbuah berada di depan gubuknya dulu. Tiba-tiba terdengar suara. Andung, Andung anakku. Ini ibu nak. Apakah kamu lupa sama ibu nak? Andung terkejut dan tersentak melihat ibunya yang sudah tua renta dan berpakaian lusuh. Andung berkata, "Hei nenek tua renta, berani sekali kamu mengaku sebagai ibu saya? Saya adalah raja keturunan bangsawan. Saya tidak kenal dengan dirimu." Andung memalingkan wajahnya dan pergi. Mengalami perlakuan seperti ini, Ibu Andung sangat sedih dan hancur hatinya. Ya Tuhan, Tuhan yang maha melihat dan yang maha adil, hamba mohon tunjukkanlah kekuasaan dan keadilanmu. Tidak berapa lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin bertiup dengan kencangnya. Andung berkata, "Ibu, Ibu, Andung mengaku salah. Ampuni Andung, Ibu." Yang sudah menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Andung berubah menjadi batu yang berbentuk seperti bangkai manusia. Penduduk sekitar menamai daerah tersebut dengan Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai ini bisa kita jumpai di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari cerita tadi ada pesan moral yang terkandung. Berbaktilah terus-menerus kepada kedua orang tua agar kita selamat dan bahagia dunia hingga akhirat. Salam satu seri, membangun anak negeri agar mengembangkan diri. Gali potensi yang dimiliki untuk mencapai prestasi. Jaya terus generasi Ibu Pertiwi.